Nah, kita ngeri-ngeri sedap ini ngelihat Mbak Ati meluncur kayak gitu ya. Aduh, ini apa nggak serem gitu loh. Saya aja ngebayangin peristiwa, rentetan peristiwa sebelumnya ini aja kayaknya mikir-mikir lagi ya mau naik gunung. Gak usah ke Rinjani deh. Kayaknya ke Bukit aja masih Gunung Salak aja udah ngeri. Tapi kita udah hadir nih, Mbak Atik Sibi nih di studio. Sibi apa CB? Sibi apa CB? Kita tanya langsung aja sama yang bersangkutan nih. Selamat sore, Mbak Ati. Selamat sore Putri dan Sita. Udah nggak berubah ini Wah, dari dulu sampai sekarang. Berubah, ini karena kacamatanya aja. Iya, tapi masih gitu. tetap kayak nggak ada perubahan gitu. Jiwa Awet masih ya, muda. jiwa muda, masih keren. Jiwanya tapi ininya udah nggak muda lagi, physically. Masa sih Mbak? Itu buktinya masih naik Rinjani gitu loh. Ya itu beruntung aja menurut saya. Kenapa? Berani di tengah rentetan peristiwa yang belakangan ini kan Itu cukup ya, serem ya yang gitu ya. banyak eksiden WNA kan akhir-akhir Brazil ini. Ya. salah satunya yang sampai hilang nyawa gitu. Kenapa sih Mbak? Kenapa tetap nekat ke situ Iya, gitu? milih Rinjani. Ya karena itu memang sudah aku rencanakan dari 4 bulan yang lalu, dari mulai Februari. Jadi ya itu kejadian kan baru bulan Juni ya, Mei, Juni sampai sekarang baru-baru kemarin juga. Tapi semakin begitu justru semakin aku tambah mau ke sana. Penasaran gitu. ya? Saya tuh sebenarnya aslinya seneng sesuatu yang Menantang. challenge gitu. Apa aja termasuk misalnya pelajaran sekolah kayak gitu-gitu aku seneng sedikit yang agak sulit gitu kayak gitu. Jadi ya seneng aja seperti kalau aku berhasil itu seperti ada ada kepuasan, ada sesuatu yang ya mix lah antara pride, ya bukan pride sih sebenarnya, ada ada perasaan terheran-heran sendiri untuk diriku sendiri gitu kadang-kadang. Oh ternyata aku tidak selemah itu gitu, ada perasaan. Karena aku kan ini aslinya orang pemalas, senangannya duduk-duduk. Pemalas ciptain lagu, pemalas manggung sana sini itu gimana ya? Bener, saya tuh sangat pemalas. Di rumah tuh kerjanya duduk-duduk aja. Jadi yang ngerjain bersih-bersih rumah, bersihin kamar mandi semua suami saya. Tapi gitu. tantangannya apa naik Rinjani di usia yang sekarang ini Mbak Ati? Maksudnya training atau apa kayak persiapannya apa? Kendalanya di sana ya karena juga. saya udah bertahun-tahun memang saya olahraga. Saya tuh bertahun-tahun udah 31 tahun. Saya tuh selalu jalan 2 jam, jalan cepat 2 jam. Itu kira-kira 13-14 kilometer itu tiap hari. Setiap hari. Oh, jadi kalau diurut-urut saya mungkin dari Amerika kalau jalan kaki udah sampai di sampai Indonesia. Ya, Gitu. tapi gini Mbak, menariknya lagi adalah keberanian dari Mbak Ati. Ini juga kita kasih jempol lah ya, keren sekali gitu. Tapi kan bisa aja Mbak 4 bulan yang lalu sudah di booking, tiba-tiba ada insiden, Iya, berubah kemarin pikiran kan sempat ditutup gitu kan. tuh. Mundur gitu, kenapa ini waktu masih terus? rescue itu kan sempat ditutup, saya ndredeg juga. Waduh, saya udah kasih DP lagi gitu. Bisa refund gak ya gitu? Ya cuman ya takutnya sampai ya kan itu udah aku bayangin, aduh nanti aku bisa jalan di situ kayak gitu. Jadi waktu ditutup aku ndredeg juga gitu. Jadi tapi kan ternyata begitu sudah evakuasi kan, terus dibuka lagi gitu ya, senang. Tapi sekarang kalau nggak salah ditutup lagi ya. Iya. Tapi hanya jalur tertentu kayaknya. Nah yang Mbak Ati lewatin kemarin jalurnya yang aman atau jalur yang sama dengan WNA kemarin nih? Ya semua sama. Sama ya itu yang aku lalui itu Sembalun. Nah tadinya itu aku turunnya mau lewat yang kemarin orang Swiss sama orang Belanda itu jatuh. Jadi harusnya perjalananku turun itu harusnya ke Segara Anak dulu, baru lewat Torean. Itu yang ada jalan kurus namanya yang harus pegangan rope itu tali itu sambil mepet-mepet itu kan memang ya kayaknya memang serem juga ya pas di treknya itu. Gitu rencananya begitu, tapi begitu sudah sampai puncak tuh kan kalau udah sampai puncak kan sudah senang gitu. Bayar ya. Terus langsung nggak pengen kesulitan lagi gitu. Pengennya udah gimana caranya aku cepet bisa duduk dan tidur istirahat itu aja. Jadi nggak jadi ke situ. Jadi yang tadinya saya udah book itu untuk 4 hari 3 malam itu akhirnya cuma 2 malam 3 hari. Berapa lama sampai ke puncak tuh Mbak Ati? Itu kalau itu orang normal yang udah profesional bener ya itu
ya harusnya 3 jam, 4 jam. Saya 8 jam. Kendala-kendalanya apa? Apakah tekstur tanah, mungkin cuaca, seperti apa kemarin? Ya, kalau orang itu sudah tua seperti aku semua berkendala. Jadi ya termasuk dari start aja udah itu serasa karena kan humid ya waktu di Sembalun itu kan memang masih agak landai gitu kan sampai pos 2 belum nanjak-nanjak ya cuman karena nggak ada pohon-pohon seperti di Senaru kan banyak 60% banyak hutan kalau itu kan nggak itu savana itu jadi itu ya kalau bulan Juli kan udah mulai humid ya jadi terasa itu dasku mulai kemot-kemot mumet waduh ini baru start kok udah gini kayak ada mulai mual kayak gitu terus ya karena mungkin belum panas badan kita kan setelah beberapa lama itu mulai terbiasa. Oke, gitu. Tapi pengen lagi ya pasti ya Rinjani ya. Oh waktu di letter 8 itu masuk, aduh Janco ini ngapain aku di sini gitu. Jadi aku pikir ngapain lo aku lo. Seperti itu bahasa Jawa itu ulo marani gepuk gitu ya. Jadi orang cari yang susah gitu. Kayak gitu. Aduh. Ini sebenarnya cerita Mbak Ati ini seru banget sih. Banyak sekali yang mau saya tanyakan. Tapi sayangnya kita lagi ada musibah besar yang terjadi di Manado Mbak. Ada sebuah kapal yang terbakar gitu. Kapal Barcelona, penumpang Barcelona yang terbakar di Minahasa Utara. Nah kita akan perbarui informasinya sesaat lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di TV One.